Baik, selamat siang Pak Cipto, Pak Sunarwan. Selamat siang, Bu. Siang, Apa Mistia. kabar nih Bapak-bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik. Baik, Baik-baik. puasa lancar hari ini? Mudah-mudahan. Amin. Lancar-lancar. Allah Lancar lancar. ya, baik. Bapak-bapak, hari ini kan kita sudah berencana ya untuk mengadakan coaching. Kalau tidak salah di sesi ini Pak Cipto sebagai coach, kemudian Pak Sunarwan sebagai coach ya. Baik, pertama-tama izinkan saya berbincang sebentar dengan Pak Cipto selaku coach. Ya, boleh, Butia. Baik, Pak Cipto, gimana nih persiapan Bapak untuk coaching hari ini? Ya, alhamdulillah ini ya. Memang agenda hari ini sudah direncanakan ya dari 2 hari sebelumnya bahwa saya akan berbincang-bincang dengan Pak Sunarwan membahas suatu masalah gitu, Butia. Oke, baik. Pak Cipto sudah melihat rubrik penilaian percakapan coaching kan Pak ya? Ya, sudah, Butia. Sudah ya, berarti sudah tahu nanti apa saja yang akan dinilai ketika percakapan coaching ini. Baik, Pak Cipto, pada kesempatan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Pak Cipto kembangkan? Yang ingin saya kembangkan semuanya ya, tiga-tiganya, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan ketiga itu kegiatan coaching bisa berjalan dengan lancar. Baik, bagian spesifik mana yang ingin diobservasi dari kegiatan coaching ini? Nomor 3 ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Karena itu menantang sekali. Jadi intisari dari coaching menurut saya adalah bagaimana kemampuan coach dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik. Apakah sudah ada indikator-indikator apa saja yang menjadi ketercapaian tujuan pengembangan diri Pak Cipto selaku coach dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Pak? Saya menitik beratkan ketiga aspek ya. Satu, pertanyaan yang saya ajukan nanti pertanyaan yang bisa membuat interaktif antara saya coach dengan Pak Narwan nanti sebagai coach. Yang kedua, tidak menyinggung perasaan coach ya, pertanyaan yang saya sampaikan. Dan yang ketiga, pertanyaan saya ini mudah-mudahan mampu menggali potensi coach dalam goalnya nanti dalam mencapai goal. Baik, terima kasih Pak. Berarti ada 3 indikator ya Pak ya ketercapaian tujuan Pak Cipto dalam kegiatan coaching kali ini. Baik, harapannya nanti selama proses coaching Pak Cipto bisa melakukan kompetensi coach selama proses coaching. Baik, sekarang saya persilakan kepada Pak Cipto dan Pak Sunarwan untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih Butia. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Narwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Cipto. Alhamdulillah. Gimana? Ini sudah panas Baik. terik. Iya, tahu aja ini suasananya lagi panas. Iya, suasana tantangan puasa pertama nih Pak Narwan nih. Iya, tapi di rumah sih aman. Iya, adem ya. Di situ adem kan? Adem, Pak. Iya. Ngomong-ngomong Pak Narwan nih, siapa yang kita bicarakan 2 hari yang lalu nih, rencana kita ini kesampaian ya, alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka ya, atau bertatap maya nih, ya Pak Narwan. Terkait rencana kita bertemu, sebetulnya tujuan Pak Narwan itu apa dengan kegiatan ini Pak? Jadi begini Pak, saya kan guru baru di sekolah Pak ya, baru 6 bulan ceritanya Pak. Jadi jangan bilang-bilang Pak ya. Ya. Ini saya baru 6 Ya. bulan ceritanya ini. Saya tuh ditunjuk untuk menjadi tim pengelola kantin sekolah Pak. Nah, di kantin ini kan tim sekolah. Sementara saya sebagai guru baru ya kan, timnya sih semua lama-lama kan, wakil kepala sekolah semua lah, wakil kepala sekolah semua. Saya ikut tim di situ dan ikut untuk menjadi men-setting
program kantin berbasis siswa. Yang ingin saya obrolin ke Pak Cipto adalah bagaimana saran Pak Cipto agar saya nanti bisa sukses di tim yang baru itu, karena saya ditunjuk sebagai orang baru, sementara tim lama saya pertama guru baru, kedua mereka tim-timnya itu udah senior semua, dan saya menjadi semacam proyek inti lah di kantin itu Pak untuk mengelolanya Pak. Jadi saya butuh dukungan Pak Cipto bagaimana agar nanti saya di tim inti ini sukses untuk bisa berkolaborasi dengan mereka Pak. Oh, kantin berbasis siswa ya, Pak Ya, Pak. Narwan. Oh, bagus nih. Ini menarik, kantin berbasis siswa. Kalau boleh tahu nih Pak Narwan, kantin berbasis siswa itu di dalamnya itu yang Pak Narwan tahu bagaimana nih, seperti apa gitu. Mungkin boleh dijelaskan dulu. Yang lolos siswa Pak, jadi siswa yang menerima barang dari supplier, terus dia yang ngejual produk, dia yang bikin laporan keuangannya, terus siswa juga mendapatkan hasil dari jualannya itu Pak. Itu secara aktivitas itu Pak. Jadi saya kan Oh, disuruh jadi tim untuk memanage itu bersama para senior di guru situ. Karena saya orang baru, jadi di situ yang jadi kendala saya, bagaimana saya tetap bisa berkolaborasi dengan mereka, itu aja Pak. oh gitu ya. Itu berarti kantin yang dikelola siswa, tapi kantin umum masih tetap ada ya? Kantin umum udah nggak ada, nanti ke situ Pak. Oh, Ke situ berarti jadinya. khusus di pengembangan kantin sekolah Iya, ya. eh, saya perlu tahu juga kantinnya seperti apa, karena nih hal yang unik ya, kantin berbasis siswa itu. Dalam hal ini yang saya dengar tadi, Pak Narwan ingin mampu berkolaborasi dengan guru-guru senior gitu kan ya. iya, Karena notabene tadi Pak Narwan sampaikan baru 6 bulan hadir di sekolah gitu ya, guru baru ya Pak. iya. Guru baru Pak, aduh. Ya kalau Fresh gitu graduate saya Pak. ucapkan selamat bergabung dulu dengan Iya, lingkungan yang iya, baru iya. Pak. Iya Pak, aduh. Ya. Halo nih Pak. Sudah sejauh mana Pak Narwan beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu? Sejauh mana ya, kalau di kilometer berapa kilo nggak tahu nih Pak. Sejauh mananya sih, kalau bergaul sudah, berbaur dengan pimpinan sudah, komunikasi sudah, jalan bareng sudah, artinya sudah. Kalau akrab sih, insya Allah sudah akrab lah dengan mereka ini, karena kebetulan yang salah satunya itu walaupun dia senior, itu adalah guru di bidang yang sama dengan saya, jadi sudah terbiasa komunikasi dengan saya di grup. Yang lainnya sih membaur cukup akrab Pak, nggak masalah. Mereka bagus lah, saya sudah membaur, adaptasi, dan saya sudah menyesuaikan diri dengan budaya kerja di sekolah yang baru ini Pak. Oke, itu sudah cukup bagus. Berarti Pak Narwan memang sudah menerapkan peribahasa itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan, peribahasanya untuk Berat tuh Pak, langit mah. untuk sesuatu yang bergabung dengan lingkungan baru sudah cukup luar biasa. Mungkin boleh saya tanya lagi, kira-kira di samping guru senior tadi itu berarti berapa guru nih, berapa teman yang sudah mulai akrab dengan Pak Narwan pada saat ini di tim pengelola kantin sekolah? Timnya kan cuma 5 Pak ya. Ya akrab semua sih Pak. Timnya cuma 5, itu akrab semua. Yang satu itu Waka, yang dua satu Kaprok, satu Waka, satu bekas Waka, satu guru biasa. Oke, 5 orang ya Pak ya? Ya, termasuk saya ya. Pak Narwan sendiri nanti sebagai apa tadi? Sebagai dalam tim ini iya. sebagai apa? Saya sih bukan ketuanya, karena di sini kolaborasi bareng-bareng. Jadi kalau bahasa kerennya mah di project mah kita project manager gitu Pak. Jadi yang men-setting konsepnya itu saya gitu, yang men-setting. Yang men-setting modelnya itu saya. Nah, nanti untuk pelaksanaan kan teman-teman yang senior yang berpengalaman tuh. Jadi
mereka yang menjalankan kontrol harian mereka, tapi yang mengkonsep model-model saya, kemudian sampai selesai lah mengkonsep saya modelnya seperti itu. Jadi nanti tetap mereka yang menjalankan secara harian gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Narwan. Selanjutnya ini sudah berapa kali Pak Narwan beserta tim ini duduk bersama, Pak? Duduk bersama, Bermusyawarah terkait kegiatan ini. ya. Kalau duduk bersamanya dengan Kapsis juga pernah itu sekitar 4-5 kali Pak. Tapi kalau diskusi itu yang formal Pak ya, yang kumpul resmi itu udah 4-5 Iya. kali yang resmi kumpul satu meja duduk. Tapi kalau yang non formal koordinasi ya hampir sering Pak. Seminggu itu bisa 4-5 kali koordinasi kita, ketemu koordinasi di grup juga koordinasi. Jadi kalau koordinasi rutin hampir setiap hari ada, 2-3 hari pasti ada koordinasi. Tapi kalau yang satu meja itu ada Pak, monthly meeting ada kumpul rutin ada. Oh, bagus Pak Narwan, berarti sudah cukup intens dalam menjalin komunikasi dengan tim ya. Ah, maka sepertinya sudah bisa jawab nih pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira kalau skala 1 sampai 10 progres dari tim ini itu ada di atau Pak Narwan sendiri ada di angka berapa nih Pak Narwan? Progres apa nih Pak? Ya progres pengembangan kantin sekolah berbasis murid ini Pak. Pengembangannya ini kan baru permulaan Pak ya. Kalau pengembangan kan kita baru permulaan, ya paling-paling di angka 4 lah Pak. Kan emang masih banyak yang poin kita, kalau dari fisik ya Pak, fisik yang tadi masih jauh karena kita baru mulai lah ya. Targetnya kan jangka panjang besar nih goalnya, tapi di sini kalau dari segi kantin ditanyakan ya paling-paling sekitar di angka 4 lah Pak dari yang ingin kita capai itu Pak. Oke, di angka 4 karena mungkin baru merintis gitu ya Pak Narwan ya? Iya. Ya, tapi saya lihat dari kolaborasi timnya sering ngumpul membahas ini intens sekali, itu sudah merupakan progres yang bagus dalam segi kolaborasi ya. Ini Pak Narwan kan salah satu tim ya, dan mengharapkan ingin eksis dan mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, apalagi yang senior gitu. Tentunya Pak Narwan ada nih ide atau strategi apa yang ingin Pak Narwan kembangkan di sini? Idenya sih datar aja Pak. Ya apa ya? Kalau maksudnya ide apa nih Pak terkait kolaborasi tadi ya? Ide kolaborasi, ide pengembangan kantinnya bisa saja Pak Narwan. Ya. Kalau pengembangan kantin kan kita duduk bersama dengan mereka lah ya, sambil berjalan. Nah, yang jadi misalkan kolaborasi ini Pak, karena saya agak canggung dengan orang-orang senior gitu kan. Meskipun mereka juga menghormati saya, alhamdulillah sih. Strategi yang saya kerjakan ya, saya membuat rencana kantin ini sedemikian rupa berdasarkan data ya, berdasarkan studi tiru dari sekolah lain dan berdasarkan kebijakan terkait yang saya sampaikan, sehingga harapan saya dengan itu nanti kantin ini jelas arah tujuannya, dasarnya, dan kemudian harapan saya dengan itu nanti teman-teman bisa memahami, sehingga dengan pemahaman yang sama nanti kolaborasi yang kita bangun nanti bisa berjalan dengan baik Pak. Baik, bagus Pak Narwan ya. Berarti ide yang barusan atau harapan yang Pak Narwan sampaikan barusan ini ketika ngobrol dengan saya, ngobrol santai ini, sudah belum sudah pernah disampaikan dengan tim belum ini? Oh, kalau itu sudah Pak, sudah ya. Sudah mulai berjalan, jadi itu sudah disampaikan dengan mereka. Waktu yang tadi Bapak tanyakan pertama itu yang terkait dengan kumpul tadi kan kita ada perkumpulan, nah itu sudah di situ sudah disampaikan. Oke, berarti sudah berjalan dengan baik juga ya Pak Narwan ya. Nah, dari anggota tim ini yang paling senior itu posisinya apa tadi? Siapa? Posisinya dia itu wakil kepala sekolah, bekas wakil kepala sekolah, sekarang kaprok dia.
wakil juga ada yang wakil sarpras. Hmm. Yang lainnya sih 2 orang tuh udah sepuh-sepuh, sudah di atas ya mungkin usianya 55 lah, 55 54. Mereka satu kaprok kepala program, satunya bekas kurikulum, bekas ubin, tadi udah 8-10 tahun mungkin. Jadi karena dia sudah pengen fokus ke hari tua, jadi nggak mau megang lagi ke Waka, jadi sekarang megang yang lebih ringan di itu Pak, di kantin gitu Pak. Oh gitu ya. Oke, bagus sekali. Tapi beliau-beliau yang senior ini bersikap bagaimana ke Panarwan dalam tim ini? Sikapnya baik Pak, mereka menghormati dengan eh, proses kolaborasi saya dengan mereka, menghormati dan banyak setujulah dengan ide yang saya sampaikan sama beliau gitu kan. Oke, berarti intinya Panarwan saat ini kalau dari masalah kolaborasi ini sebetulnya bagi Panarwan sendiri itu apa kira-kira yang belum teratasi, Pak? Gini Pak, paling-paling dari segi pengambil keputusan Pak, karena saya kan orang baru ya. Jadi kadang-kadang ada ide-ide yang saya sampaikan karena saya orang baru, jadi untuk pengambilan keputusan itu kan memang harus bersamaan ya. Disitulah saya nggak bisa terus berperan terkait itu karena orang baru. Kemudian karena tadi saya orang baru, sehingga ada rasa tanggung lah Pak dengan mereka lah, tanggung-tanggung juga gitu kan. Apalagi kadang-kadang masih mungkin di luar mereka juga ada yang menyoroti, oh ini orang baru kemarin datang atau udah ikut ngelola, itu jadi nggak enak di situnya. Jadi Berarti itu masuk ke dalam hambatan Panarwan dalam menyampaikan ide juga ya, Panarwan ya? ya itu mungkin itu hambatan di situ Pak. Hmm. Baik, memang betul terkadang kalau apa namanya eh, mungkin perasaan Panarwan juga dialami juga oleh teman-teman yang lain juga yang posisinya sama dengan Panarwan. Tapi yang saya dengar tadi dari apa yang Panarwan sampaikan, sudah sering apa kolaborasi, duduk bareng dengan intensitas yang udah cukup banyak, kemudian ada ide-ide Panarwan yang sudah tersampaikan. Saya pikir ini sudah merupakan progres yang baik gitu Pak Narwan. Jadi ada nggak strategi lain nih Pak Narwan, strategi lain agar rasa canggung itu bisa terkikis gitu? Triknya apa Pak ya? Saya butuh nasihat Pak Cipto ini. Biar nggak canggung itu gimana tuh Pak? Kalau yang sementara ya paling-paling ya saya cuek aja gitu kan. Sementara cuek aja gitu, terserah ya saya begini gitu. Jadi sementara mengatasinya cuek aja. Disampaikan berdasarkan seperti ini, saya ditunjuk, udah selesaikan gitu doang Pak. Jadi ngatasinya tadi itu doang Pak, sementara cuek aja gitu, tanggungnya anggaplah. Cuman ya itu mungkin yang masih jadi hambatan gitu Pak. Tapi apa Pak Sunarwan pernah ditegur secara langsung begitu sama beliau? Kalau tegur langsung dalam arti apa nih? Kalau Dalam arti ketidaksesuaian, mungkin dalam arti ketidaksukaan beliau kepada Panarwan, emang sudah pernahkah terjadi seperti itu? enggak ada Pak. Kan mereka bukan nggak suka. Berarti pada intinya kalau dapat saya simpulkan itu apakah itu hanya perasaan Pak Sunarwan saja atau memang ada sebab musababnya gitu. Terkadang rasa canggung itu ada sebab musababnya atau praduga kita sendiri. Bagaimana Pak Narwan menyikapi itu? Ya mungkin perasaan saya kali Pak, karena saya orang baru gitu kan. Mungkin masih enak gak enak dengan teman-teman di situ gitu. Mungkin lebih ke situ kali Pak. Baik Pak Narwan. Ini kalau dari segi pengelolaan kantinnya saya kira sudah mulai berjalan dan walaupun tadi masih di angka 4, saya pikir dengan kolaborasi yang intens bisa mencapai lebih baik ya di angka 8 bahkan
gitu ya. Nah, apa komitmen Pak Narwan nih selaku orang baru di tim ini, di sekolah ini terhadap penunjukan sebagai tim pengelola kantin sekolah ini? Tentunya memiliki komitmen. Ya, komitmennya karena sudah dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi tim pengelola kantin, meskipun tadi saya agak canggung dengan kolaborasi baru ini, ya saya akan kerjakan Pak sesuai dengan tupoksi ya bahasa kerennya, sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada saya tetap kerjakan maksimal mungkin Pak dengan yang kemampuan saya Pak. Wah, sudah bagus Pak Narwan, bagus sekali. Pastinya atau adakah teman-teman yang atau membantu Pak Narwan dalam menjaga komitmen ini? Rekan kerja atau siapa yang membantu Pak Narwan dalam menjaga komitmen Pak Narwan ini? Ya tadi itu tim kantin, ya saya yakin walaupun saya masih canggung dengan mereka, saya yakin mereka akan membantu saya karena satu tim ya Pak ya, teman satu tim. Kemudian guru-guru di akuntansi juga mensupport saya Pak terkait itu gitu kan. Aku seorang baru, mereka alhamdulillah mensupport, memotivasi saya sehingga saya tetap bisa konsen untuk membangun kantin secara lebih baik lagi. Baik Pak Narwan, wah ini sudah ketemu intisarinya ya dari permasalahan Pak Narwan sebetulnya terkait kolaborasi dengan guru-guru senior, tetapi kan ternyata ada juga teman-teman yang support sekali dengan Pak Narwan, baik dengan Pak Narwan walaupun Pak Narwan ini posisinya adalah sebagai guru baru begitu ya, tetapi saya mendengar langsung dari Pak Narwan tadi ada banyak ya teman-teman tim yang juga support terhadap Pak Narwan. Oke, mungkin seperti itu Pak Narwan, dan terima kasih Pak Cipto. Ya sama-sama Pak Narwan. Setelah coaching ini nih, setelah kita agenda kita, Pak Narwan tindak lanjut setelah sesi coaching ini bagaimana nih Pak Narwan? Ya paling saya yang tadi Pak Cipto sampaikan, takut itu mungkin perasaan saya doang kali ya. Saya kan lebih membawahi dengan teman-teman di tim, lebih komunikatif dengan mereka, sehingga proses kolaborasi harapan saya yang tadi saya nggak enak jadi enak aja Pak, mungkin itu Pak. Akan lebih intens untuk komunikatif dengan teman-teman di tim itu Pak. Baik, terima kasih. Nah, alhamdulillah nih Pak Narwan sudah memiliki kesimpulan dan kesimpulannya bagus sekali. Itu yang juga kami harapkan. Pada intinya adalah apa yang Pak Narwan rencanakan itu sudah sangat bagus ya Pak Narwan ya. Terima kasih Pak Narwan, mudah-mudahan obrolan kita pada kesempatan hari ini walaupun sedang menjalankan ibadah puasa semoga membawa keberkahan tersendiri buat kita ya. Amin amin. Ya, terima kasih Pak Narwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sudah selesai untuk proses coaching dari Pak Cipto dengan Pak Sunarwan. Luar biasa, kali ini proses coaching berlangsung dengan sangat baik. Pak Cipto selaku coach juga sudah tadi berusaha untuk menggali dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pak Sunarwan juga sepertinya tadi sudah mulai menemukan nih akar permasalahannya apa, kemudian tadi sudah mulai menemukan rencana aksi sampai dengan komitmen Pak Sunarwan dalam mencapai tujuan Pak Sunarwan supaya tidak lagi canggung berkolaborasi dengan tim untuk kantin berbasis siswa. Begitu ya Bapak-Bapak ya? Ya. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Pak Cipto sehubungan dengan tadi pelaksanaan kegiatan coaching. Yang pertama, terima kasih Pak Cipto tadi sudah melakukan kegiatan coaching di mana Bapak sudah mulai mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Secara keseluruhan Pak Cipto tadi saya mengamati sudah menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan setiap jawaban yang disampaikan oleh coach, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si coach, dalam hal ini Pak Sunarwan, sehingga Pak Cipto dari situ mulai menggali kemampuan Pak Sunarwan, kemudian potensi-potensi beliau sampai dengan apa sih sebenarnya akar permasalahannya.
seperti itu. Nah, dari indikator-indikator yang Pak Cipto sudah sampaikan, Pak Cipto ingin menyampaikan, ingin diobservasi tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci. Jadi dari 3 indikator saya melihat memang Pak Cipto sudah pertama mengajukan pertanyaan interaktif. Saya lihat sudah menyesuaikan dengan jawaban dari Pak Sunarwan, kemudian merujuk ke beberapa pertanyaan lanjutan. Jadi pertanyaannya apa itu menyesuaikan dengan jawaban-jawaban koci. Kemudian yang kedua, saya juga melihat dengan sadar tadi Pak Cipto mengajukan pertanyaan dan Pak Sunarwan akhirnya ketemu sendiri. Oh iya ya, ini ternyata hanya perasaan saya sendiri, seperti itu. Mungkin ini hanya karena saya merasa masih baru di sekolah itu, ternyata perasaan canggung di dalam tim itu hanya perasaan saya saja. Barangkali sebenarnya teman-teman toh tetap mendukung gitu ya. Jadi memang tadi Pak Cipto sudah berhasil menjadi coach yang mengajukan pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan koci. Kemudian yang ketiga, Pak Cipto juga sudah mampu mengajukan pertanyaan yang menggali kemampuan Pak Sunarwan dalam mencapai tujuan akhirnya, yakni membangun kolaborasi yang baik tanpa rasa canggung begitu. Nah, Pak Cipto, kalau boleh saya tanyakan, kompetensi apa lagi nih yang masih ingin Bapak kembangkan setelah kegiatan coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Tia pertanyaannya. Memang proses coaching ini kan ingin tujuannya menggali atau menggali potensi dari coach terkait ya memang ada masalah. Cuman bagaimana caranya agar coach itu dapat menemukan sendiri solusinya tanpa harus orang lain yang memberitahu. Artinya ada kesadaran dalam dirinya untuk oh iya ternyata saya harus seperti ini gitu. Jadi mampu menggali potensi coach. Nah, jadi memang pertanyaan berbobot harus saya kembangkan lagi dan pertanyaan yang interaktif ya. Jadi agar tidak terlalu serius, mungkin itu yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya, dibikin santai gitu ya. Penuh canda tawa, pengennya seperti itu ya. Jadi harus belajar lagi lah terkait penyampaian pertanyaan yang berbobot ini Bu Tia. Baik, terima kasih Pak Cipto. Berarti Pak Cipto masih tetap ingin menciptakan ya, atau ingin melatih lagi kompetensi untuk menciptakan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ya, terima betul, kasih betul. banyak Pak Cipto. Proses coaching ini memang perlu banyak latihan lagi, apalagi kita sebagai CGP perlu terus belajar, baik itu kepada rekan kerja kita, baik itu kepada teman sejawat maupun juga kepada anak didik kita. Jadi karena coaching ini memang bisa kita lakukan terus-menerus. Kalau ada yang mengatakan practice makes perfect, jadi memang kita perlu banyak latihan supaya akhirnya kompetensi-kompetensi sebagai coach itu bisa terus kita tingkatkan. Baik, terima kasih. Sukses untuk Pak Sunarwan yang mengelola kantinnya. Sukses juga untuk Pak Cipto. Semoga kemampuan coaching ini selalu lebih meningkat lagi. Terima kasih dari saya. Selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih banyak. Selamat siang, Miss. Selamat siang Bu Tia. Selamat siang Pak Cipto. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Sehat Pak semuanya. Wah, sepertinya hari ini ada agenda ketemuan nih dengan Pak Sapeya ya Bu Tia ya? Betul Pak, kami sudah berencana untuk mengadakan coaching bersama Pak Sapei hari ini. Oke, luar biasa. Dalam kegiatan ini tujuan dari kompetensi yang dikembangkan Bu Tia apa nih dalam proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coach, mulai dari presence, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. 3-tiganya ingin tetap saya kembangkan, hanya yang lebih saya ingin kembangkan poinnya ada di yang ketiga Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Tia. Izin satu pertanyaan lagi sebelum Bu Tia memulai. Indikator ketercapaian apa nih dalam proses coaching ini? Ya, indikator ketercapaiannya. Baik, ada 3 indikator Pak. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang menggugah coach untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang mengungkapkan nilai dalam diri coach. Dan yang ketiga, untuk
mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong coach membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Oke, baik sekali Bu Tia. Berarti ada 3 indikator ya, Betul, Bu Tia Pak. ya. Ya. Yang pertama, oke, baik sekali Bu Tia. Silahkan Bu Tia bisa mulai kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Bu Tia, Baik. dipersilakan. Terima kasih Pak Cipto. Pak SAPI, selamat siang. Siang, Miss Tia. Gimana kabarnya Pak SAPI? Sehat, Bu Tia. Terima kasih. Baik. Pak SAPI, kemarin kita kan sudah berencana ya, hari ini kita akan berdiskusi untuk melakukan coaching. Kira-kira menurut Pak SAPI, apa nih tujuan dari coaching kita kali ini? Baik, terima kasih Miss Tia atas waktu yang diberikan ya. Sebenarnya tujuan kita pada kegiatan coaching hari ini ya, intinya adalah ketika saya melaksanakan sebuah aktivitas pembelajaran nih Miss Tia, ya, ternyata berdasarkan apa yang saya lihat di dalam kelas, minat belajar siswa itu terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan ini menurun ya. Terutama saya lihat perhatian siswa terhadap apa yang saya jelaskan ini responnya sangat-sangat kurang gitu. Nah, ini yang menjadi tujuan saya. Barangkali nanti setelah melaksanakan coaching dengan Miss Tia, ada pencerahan-pencerahan yang terkait dengan meningkatkan minat belajar anak gitu. Itu barangkali Miss. Baik, berarti Pak SAPI sudah memiliki keinginan supaya hari ini kita bisa punya tips-tips gitu ya Pak untuk meningkatkan minat belajar. Kemudian Pak SAPI, Betul. apa yang nanti akan jadi ukuran keberhasilan pertemuan kali ini? Yang menjadi ukuran keberhasilan ini minimal 50% ketika memang proses pembelajaran yang saya lakukan itu anak respon ya, respon. Kemudian kalau keberhasilan kaitan dengan coaching ini, saya menemukan pola atau tips mengenai bagaimana cara meningkatkan minat belajar anak ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak SAPI. Baik, kita mulai dari kesempatan deh. Pak SAPI, kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang ini untuk bisa meningkatkan minat belajar anak? Atau Kesempatan mungkin yang saya miliki berkaitan dengan cara meningkatkan anak berdasarkan data dan fakta, sepertinya saya ingin melaksanakan proses pembelajaran dengan perpanjangan waktu ya, perpanjangan waktu. Artinya selama ini hanya sekitar 1 JP saya pertemuan itu, seperti itu. baik, kira-kira Bapak punya kekuatan apa nih yang Pak SAPI miliki supaya bisa meningkatkan minat belajar anak? Saya menganalisa kaitannya dengan minat belajar anak dalam proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini memang lebih cenderung monoton ya, monoton, kemudian konvensional karena terkait kesibukan yang saya miliki saat ini. Nah, kemudian saya mencoba, sepertinya saya memiliki kekuatan dalam artian saya mampu menciptakan atau membuat model-model pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik nih, sepertinya itu yang akan saya lakukan ya. Baik, Mas API, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 nih, sekarang di mana posisi Pak SAPI kira-kira dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau saya perhatikan, dilihat dari aktivitas pembelajaran yang ini sudah dilakukan, minat belajar anak dengan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu, saya berada di level 5 ya. Sepertinya level 5. Lalu Bapak pengennya naik ke level berapa, Pak? Dari level 5 tadi. Harapannya dengan nanti kemampuan saya membuat media pembelajaran yang menarik, harapannya minat belajar anak bisa mencapai minimal di angka 8 nih. Harapannya di angka 8 minimal, ya harapan yang terbaiknya di angka 10. Artinya semua
dengan media pembelajaran yang saya buat, semua ada keterlibatan sehingga minat belajar mereka jauh lebih bisa ditingkatkan. Oke, baik. Sebenarnya Pak Sape udah mulai punya ini ya, punya bayangan gitu ya Pak ya, apa yang ingin dicapai. Kira-kira nanti akan ada hambatan atau gangguan apa ya Pak dalam Bapak mencapai tujuan Bapak tadi? Kira-kira apakah ada hambatan tentu ada ya, barangkali saya tidak akan bisa menyelesaikan proses pembelajaran satu kali pertemuan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, hambatan pertama adalah dari segi waktu. Sepertinya dengan menggunakan media, saya membutuhkan waktu relatif lebih lama dibandingkan dengan cara konvensional gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga hambatan yang kedua, apakah nanti media pembelajaran yang saya buat anak mampu menggunakan secara efektif dan efisien dengan mudah atau memang malah mempersulit. Itu sebetulnya yang memang hambatan yang mungkin muncul ya ketika saya membuat media pembelajaran gitu Bu ya. Baik, berarti sebenarnya Pak Safei sudah punya gambaran ya kira-kira untuk meningkatkan motivasi anak. Pak Safei, kalau misalnya saya salah mohon dibenarkan Pak, apakah benar nih? Berarti bayangan Pak Safei untuk meningkatkan minat belajar anak itu Pak Safei akan menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik gitu ya Pak ya? Betul Mas ya, betul. Baik. Kira-kira kalau tadi Pak Safei sudah tahu akan ada gangguan, yang pertama waktunya akan lebih lama, kemudian akan ada kemungkinan anak-anak bisa nggak ya menggunakan media itu gitu. Kira-kira solusi apa Pak yang akan Bapak gunakan kalau misalnya memang ternyata hambatan itu beneran terjadi gitu? Solusi yang akan saya pilih pertama medianya tentu media yang sederhana dengan perlengkapan atau bahan-bahan yang ada di sekitar siswa. Itu akan memudahkan mereka familiar ya dengan benda-benda yang ada di sekitar. Nah itu karena kalau secara penggunaan teknologi, pertama perangkat siswa juga terbatas ya. Kemungkinan untuk mengatasi hal tersebut, saya akan membuat media pembelajaran yang sederhana dengan bahan-bahan yang memang ditemukan di sekitar siswa agar lebih familiar. Seperti itu, seperti Miss. Wah, luar biasa ya ini rencana Pak Safei membuat media pembelajaran yang dekat dengan anak gitu ya Pak ya? Betul Miss, betul. Baik, tadi Bapak sudah mulai merencanakan nih, strateginya sudah ada. Kemudian rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk mencapai itu apa saja Pak? Rencana yang akan saya lakukan, pertama menganalisis kebutuhan anak, kaitannya dengan media yang diperlukan nanti dalam proses pembelajaran ya. Ketika hasil analisis ini sudah saya temukan, anak kecenderungannya butuh media A gitu ya. Maka langkah berikutnya saya akan menyiapkan media A tersebut, merancang, kemudian dirasa sudah cukup desainnya, pertemuan di minggu yang kedua di bulan April itu kemungkinan akan saya gunakan ya media tersebut. Baik Pak, luar biasa nih Pak Safei udah mulai sampai kepada rencana waktu ya Pak ya. Kira-kira tadi Bapak sudah menyampaikan akan mulai diaplikasikan di minggu kedua April ya Pak ya. Untuk jangka waktunya Pak Safei sendiri kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk melaksanakan tujuan ini atau kegiatan-kegiatan ini? Penggunaan media ini kalau disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi serta kemampuan anak, sepertinya saya membutuhkan waktu 2 kali pertemuan ya Miss untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan gitu, sesuai dengan media pembelajaran yang digunakan gitu. Oke, baik. Menurut Bapak nih, apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Safei? Ukuran keberhasilan saya yang akan saya ukur, pertama keterlibatan siswa ya secara langsung penggunaan media. Yang keduanya jumlah peserta yang aktif ya, aktif dalam hal ini bertanya, kemudian juga mengemukakan pendapat yang selama ini orangnya atau siswanya hanya paling 2-3 orang ya. Harapannya nanti sebagian besar ya minimal 50%
peserta didik itu aktif di dalam proses penggunaan media. Dan ukuran yang ketiga tentunya setelah asesmen atau penilaian, ya mayoritas atau sebagian besar siswa memperoleh nilai di atas KKM ya. Mungkin itu ya 3 ukuran yang akan saya jadikan sebagai indikator keberhasilan. Wah, kayaknya sudah mulai terpikirkan langkah-langkahnya sampai dengan indikator ya Pak ya. Luar biasa. Pak SAPI, sekarang saya ingin menanyakan apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan ya tadi ya, sesuai dengan rencana itu harus dijalankan berdasarkan rencana waktu yang memang sudah ditetapkan. Dimulai tadi analisis kebutuhan, kemudian media sederhana apa yang akan dibuat, bahannya terbuat dari apa, sampai kepada nanti agenda pelaksanaan. Kemungkinan itu nanti akan saya buat semacam jurnal penyusunan desain media pembelajaran yang yang menunjukkan progres komitmen pelaksanaan media yang digunakan di dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Oke, baik, berarti sudah ada komitmen ya. Pak SAPI, kira-kira ada atau tidak pihak-pihak yang kiranya akan membantu Pak SAPI dalam menjaga komitmen ini, Pak? Pihak terkait secara khusus sepertinya tidak ada, tetapi secara umum mungkin saya akan meminta pendapat dari rekan sejawat ya, kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta dampak dari penggunaan media ini ya, berdasarkan pengalaman atau tingkat kontekstual materi yang akan disampaikan gitu. Ya, intinya saya akan berkolaborasi secara diskusi sebelum pelaksanaan di lapangan dengan rekan sejawat ya, secara umumnya seperti itu barangkali ya. Baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini nih Pak? Kita kan sudah membahas tadi Pak Safi sudah mulai punya rencana aksi, sudah punya jadwal yang akan Bapak lakukan, kemudian bagaimana nanti untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih Miss Tia nih sudah jadi partner saya dalam berdiskusi saat ini. Saya akan tindak lanjuti sampai terwujud proses penyusunan media sampai kepada tadi ya, tujuan meningkatkan minat belajar anak ini bisa tercapai gitu ya. Ini mungkin saya akan mulai mengeksekusi setelah kegiatan coaching ini selesai, menyusun perencanaan, pelaksanaannya dan sampai kepada evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu meningkatkan minat belajar anak. Seperti itu, Bu. Wah, baik. Terima kasih Pak SAPI atas kegiatan kali ini. Rasanya kalau saya dengarkan dari Pak SAPI sudah mulai muncul tadi tujuan awal kita. Tadi Pak SAPI ingin mendapatkan pencerahan bagaimana tips meningkatkan minat siswa. Nah, sepertinya kalau dari hasil diskusi kita sepertinya sudah mulai muncul dalam diri Pak SAPI apa saja yang ingin Pak SAPI lakukan, kemudian bagaimana rencana aksinya sampai dengan komitmen Bapak sudah jelas nih sepertinya apa yang menjadi gambaran dalam diri Bapak. Semangat untuk Pak SAPI, kiranya nanti rencana aksi dan komitmen yang sudah Bapak rencanakan bisa terlaksana, bisa berhasil, dan pada akhirnya tujuan akhir Bapak untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar itu bisa tercapai. Baik, terima kasih Miss atas waktunya. Ini semua berkat bantuan melalui diskusi kita siang hari ini ya, sehingga tadi rencana itu tiba-tiba muncul setelah mengemukakan apa yang menjadi kendala ya. Terima kasih Miss sudah memberikan stimulus ya, respon yang baik sehingga ide itu muncul ya seketika setelah ngobrol nih. Ya. Itu juga berkat kekuatan dari Pak SAPI sendiri. Ternyata sebenarnya dalam diri Pak SAPI sudah ada kekuatan, tinggal mengeluarkan potensi dan kompetensi Bapak. Baik, sukses selalu untuk Pak SAPI. Terima kasih. Terima kasih, Sama-sama. Oke, baik.
Wah, luar biasa, seru sekali saya mengamatinya nih, proses coaching antara Bu Tia dengan Pak Sapei. Ini saya jadi sambil belajar juga nih ya tentang coaching ini, tentang apa isi coachingnya juga nih. Nah, baik, kembali ke Bu Tia ya. Kembali ke Bu Tia, tadi saya lihat Bu Tia sudah sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, saya lihat ya, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab ya. Sebetulnya kompetensi apa nih yang sudah Bu Tia merasa laksanakan dalam coaching ini yang paling menonjol nih Bu Tia? Baik, terima kasih Pak Cipto. Kalau dari tadi yang saya rasakan, saya lakukan selama coaching dengan Pak Sapei, seperti tujuan awal saya minta diamati, saya sudah mulai menemukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah coach untuk berpikir. Mulai dari apa masalah yang beliau temui, sampai dengan bagaimana beliau akan merencanakan sampai kekuatan apa yang beliau miliki untuk mengatasi atau mencapai tujuan beliau. Kemudian tadi Pak Sapei sudah mulai menemukan nilai-nilai atau kekuatan potensi dalam dirinya dengan beberapa pertanyaan panduan yang saya ajukan. Lalu yang terakhir tadi saya juga menemukan bahwa ternyata beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu mampu membuat Pak Sapei mengungkapkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, seperti itu. Seperti itu ya, Pak Cipto. Ya, baik Bu Tia, luar biasa ya. Jadi saya juga melihat tadi ternyata dari proses coaching ini bisa memunculkan ide-ide dari coach sampai ke rencana aksi. Ya, betul ya Bu Tia ya? Betul Bapak. Ya, baik sekali. Dari hasil proses coaching ini antara Bu Tia dengan Pak Sapei pada kesempatan hari ini, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Tia sebagai coach kembangkan lagi di kemudian hari? Baik, Pak Cipto, menurut saya memang saya masih terus ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menjadi coach, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Dari tadi hasil coaching, memang saya merasa saya masih perlu meningkatkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot ini, karena saya masih merasa masih kurang luwes ya Pak ya dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian bagaimana saya menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan saya dengan jawaban dari si coach. Kemudian saya masih ingin belajar lagi bagaimana caranya untuk memaksimalkan potensi coach. Jadi hal-hal itu yang ingin saya terus kembangkan Bapak. Baik, luar biasa, terima kasih Bu Tia. Saya harap Bu Tia tetap semangat mengembangkan kompetensi coaching ini ya. Baik. Untuk melakukan coaching selanjutnya barangkali ya, bisa dengan siswa ataupun dengan barangkali rekan sejawat juga ya. Baik, terima kasih juga Pak Sapei sebagai coach. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cipto dan Pak Sapei. Sama-sama Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Narwan. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Sapei. Nah, selamat sore Miss Tia. Selamat sore Pak Sapei. Baik, untuk efisiensi waktu nih, rencana kita kan hari ini ada kegiatan coaching ya, dimana Pak Narwan nanti akan bertindak sebagai coach, kemudian Miss Tia sebagai coaching gitu. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, mungkin saya ingin berbincang-bincang sejenak dengan Pak Narwan selaku coach nih. Ya.
baik. Pak Narwan, langsung saja to the point nih. Pak Narwan sudah ini ya membaca rubrik penilaian percakapan coaching ya di LMS ya. Sudah Pak, udah saya print juga Pak, alhamdulillah udah ready di formnya. Yang oke, tentunya Pak Narwan sudah mempersiapkan pula gitu ya. Kompetensi coaching apa saja yang ingin dikembangkan saat ini Pak Narwan? Ya, ada 3 sama Pak dengan teman-teman, presiden kehadiran, kemudian pertanyaan yang paling saya ingin kuatkan adalah terkait dengan pertanyaan berbobot yang bisa menjadikan coach ini termotivasi atau menjadi pemenuhan masalah beliau lah. Itu harapan saya, jadi bisa memuatkan untuk belajar di bagian pertanyaan berbobot Pak. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi coaching ini, tadi sekali lagi Pak Narwan lebih spesifik ke mengajukan pertanyaan berbobot ya, yang ingin dikembangkan ya. Ingin dikembangkan di sini Baik. Pak. Nah, Pak Narwan, kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi ya, kompetensi pengajuan berbobot itu apa yang Pak Narwan inginkan tuh, indikator ketercapaiannya? Indikatornya berarti nanti si coachnya, rekan coachnya, berarti dia sudah ada tujuannya tercapai lah, minimal kalau dia pengen apa, nanti harapan saya dengan pertanyaan saya itu dia termotivasi. Kalau motivasi atau dia pengen goalnya apa, itu dari itu sudah mendekati lah. Indikatornya mereka terbuka dengan pertanyaan saya, sehingga nanti proses coaching benar-benar bermanfaat untuk beliau gitu kan. Oke, baik. Baik Pak Narwan ya. Intinya titik poinnya kepada ketercapaian ya tujuan coaching ini ya Pak Narwan ya. Baik Pak. Dari coaching ini tercapai gitu. Oke, siap Pak Narwan. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya berjalan lancar Pak Narwan. Untuk selanjutnya saya serahkan kegiatan coaching ini ke Pak Narwan dan Miss Tia. Dipersilakan Pak Narwan. Terima kasih Pak Syafi'i. Miss Tia, gimana kabarnya? Sehat Miss Tia? Sehat Pak Sunarwan, baik. Oke, ya baik Miss Tia. Seperti yang telah kita obrolin beberapa hari yang lalu, kita akan praktek untuk sebagai coach dan Miss Tia sebagai coaching. Nah, kira-kira apa nih yang Miss Tia pengen sampaikan dulu nih? Obrolan kita tentang apa hari ini Miss Tia? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Sunarwan. Ini sebenarnya saya sedang galau nih Pak. Untuk tahun ajaran depan kan kita harus menerapkan di sekolah kami IKM penuh ya, kurikulum merdeka penuh. Apalagi sekolah kami ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Memang tahun ini sekolah kami sudah mulai mempraktekkan sedikit tentang kurikulum merdeka itu bagi guru-guru kelas 7, padahal saya ngajar kelas 9. Jadi memang buat saya masih buta nih Pak tentang kurikulum merdeka seperti apa. Cuman saya sudah mulai belajar sedikit dan saya pengen nih dari proses coaching ini saya menemukan bagaimana ya cara membuat anak-anak itu belajar dengan merdeka, tapi mereka bisa aktif ikut pembelajaran saya, karena memang selama ini yang terjadi saya mengajar bahasa Inggris kadang-kadang mereka memang kurang aktif. Yang aktif itu ya tidak semua anak gitu Pak. Apalagi judulnya kurikulum merdeka, bagaimana mereka itu belajar secara merdeka tapi semua mau aktif, seperti itu sih Pak. Baik, jadi tujuan hari ini obrolan kita adalah terkait Miss Tia pengen memotivasi ya membuat siswa nanti belajar merdeka di IKM dengan aktif dan mandiri ya, karena Miss Tia akan menerapkan IKM di pembelajaran berikutnya Miss. Gitu bener ya Miss Tia ya? Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, jadi goalnya adalah ketika nanti Miss Tia mempraktekkan IKM, harapannya nanti ada motivasi dari anak-anak untuk belajar secara mandiri dan aktif. Baik, seperti itu ya. Kemudian Miss Tia terkait dengan tadi itu, kira-kira nanti IKM-nya kapan diaplikasikan Miss Tia ini? Kan belum berjalan berarti ya? Ya, kalau buat saya sendiri berarti saya akan mulai melaksanakannya nanti di bulan Juli Pak, di semester 1. Untuk saat ini saya masih belajar lah seperti apa sih itu IKM, lalu pelaksanaannya seperti apa, seperti itu. Berarti Miss Tia udah punya indikator nanti kalau siswa aktif tuh di IKM udah ada gambaran ya? Untuk indikatornya setidaknya sebagian besar anak itu mau terlibat secara aktif, lalu mereka enjoy gitu Pak terhadap pembelajaran yang saya laksanakan. Itu sih Pak. Terlibat aktif, kemudian nyaman, enjoy, dan yang terpenting lebih daripada itu apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan prinsip-prinsip IKM. Nah, kemudian Miss Tia untuk
mencapai ke arah situ, untuk mencapai ke penerapan dan nanti siswa bisa enjoy dalam belajar dan aktif, Miss Tia punya kesempatan banyak nggak untuk belajar ke sana? Kan belum praktek. Sebenarnya untuk kesempatan belajar saat ini saya sudah mulai belajar Pak, belajar secara mandiri dari PMM. Saya sudah mulai membuka-buka modul, cuman memang terkadang ketika saya buka-buka modul di PMM, ada yang saya pahami, ada juga yang apa sih maksudnya gimana sih gitu. Terus prakteknya ini gimana gitu. Kadang-kadang saya juga mengalami kebuntuan-kebuntuan seperti itu Pak. Iya, iya. Kemudian kemarin dari pihak sekolah itu punya kepala sekolah mengatakan nanti dari guru-guru akan ada training juga dari LPMP atau BGP gitu ya, terkait dengan bagaimana guru akan menerapkan IKM secara penuh khususnya terhadap sekolah penggerak. Nah, itu juga saya masih nantikan nih Pak. Seperti itu. Kemudian kesempatan yang lain saya juga mulai belajar sih Pak dari berbagai sumber tentang bagaimana menerapkannya. Itu Pak. Baik, berarti sudah ada banyak kesempatan belajar dan sudah ada modal yang luar biasa ini. Miss Tia, kalau tadi kan udah menyimak di PMM ya, sudah diskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru juga di tentang IKM. Kira-kira dari segi persiapannya Miss Tia untuk penerapan IKM dengan menjadikan siswa yang aktif dan ingin belajar itu, kalau kita misal bikin grade Miss Tia ya, skala 1/10 itu, kira-kira Miss Tia dianggap berapa nih di situnya, skalanya itu? Ya, kalau untuk saat ini Pak, karena memang sayanya juga masih meraba-raba istilahnya, mungkin saya masih di angka 5 barangkali Pak. Ya, berarti sudah separuh lah, lebih dari ini ya. Targetnya sampai ke angka 10? Ya, minimal setidaknya di angka 8, 9, itu dulu sih Pak. Kalau untuk ke angka 10, karena ini baru praktek tahun pertama, saya rasa ya tujuannya sih bisa sampai ke angka 10, cuman untuk target awal ini saya pengennya setidaknya di angka 8 atau 9 dulu deh Pak. Jadi sudah luar biasa ya. Miss Tia, selain tadi modal PMM tadi diskusi dengan teman-teman, ada nggak kekuatan lain yang di Miss Tia punya? Mungkin di sekolah atau di lainnya yang mensupport untuk bisa mewujudkan IKM dengan membuat siswa yang aktif tadi itu Miss Tia? Iya, kekuatan yang lain. Mungkin kalau dari diri saya sendiri, saya mau belajar Pak, satu. Kemudian yang kedua, banyak sih metode pembelajaran, kemudian media belajar yang mungkin belum saya explore. Pernah saya baca, pernah saya lihat, cuma memang belum saya explore secara lebih. Barangkali nih, saya baru punya bayangan nih, barangkali beberapa metode pembelajaran, kemudian beberapa hal yang memang harus saya lakukan perlu saya uji cobakan dulu barangkali sebelum nanti pada saat pelaksanaannya. Karena memang untuk saat ini saya mengajar di kelas 9, ya saya masih mencoba beberapa metode pembelajaran yang membuat siswa aktif mungkin belum sepenuhnya berhasil, cuman saya mau coba-coba lagi beberapa metode dan media seperti itu Pak. Oke, baik Miss Tia. Kira-kira ada hambatan nggak Miss nanti kalau di aksinya nanti sedang coba aja itu? Ada hambatan nggak kira-kira sebelum praktek itu? Baik, yang pertama kalau saat ini sih saya masih berangan-angan, saya pengen belajar dulu Pak ya, dari sebelum bulan Juli ini kan saya masih punya waktu beberapa bulan. Cuman memang yang pertama kendala waktu nih Pak, kalau untuk mempelajari ini dan itu dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya memang satu kendala waktu bagi saya di samping beberapa tugas-tugas yang lain, karena untuk saat ini memang fokus saya untuk mempersiapkan ujian kelas 9. Jadi mungkin nanti saya baru bisa fokus setelah kelas 9 selesai persiapan ujian, kemudian nanti juga beberapa agenda sekolah yang memang sudah bisa terlaksana sambil saya belajar. Kemudian hambatan yang kedua, memang yang tadi saya sampaikan, beberapa siswa memang pasif ya Pak ya di pembelajaran saya, jadi memang kurang aktif. Nah itu yang masih menjadi apa ya, di dalam pikiran saya tuh masih bisa nggak ya saya mengaktifkan seluruh siswa, karena memang selama ini belum semua siswa aktif seperti itu. Kemudian mungkin itu dulu sih Pak yang ada di bayangan saya. Ada dua hambatan ya terkait dengan siswa yang masih ada yang pasif, kemudian waktu masih nunggu kelas 3 selesai ya. Solusinya sudah terbayangkan belum itu kira-kira untuk mengatasi yang kalau waktu kan mungkin nunggu ya, tapi kalau yang siswa tadi gimana? Ada solusi yang udah dipikirkan belum? Justru nih
Kalau untuk solusi saya baru kebayang nih Pak. Kita juga sebagai CGP belakangan ini banyak belajar tentang satu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran KSE gitu ya Pak ya. Saya sudah mulai praktek sedikit-sedikit, cuman barangkali nih Pak, kedua hal itu mungkin nanti akan juga saya lebih praktekkan. Jadi mungkin di awal-awal ini sebelum benar-benar IKM saya mau praktek itu dulu ke anak-anak kelas 9 yang saya ajar sekarang. Karena kalau saya nunggu nanti di kelas 7 saya ngajar di tahun ajaran depan kan sepertinya butuh praktek. Jadi memang sepertinya saya pengen mencoba dulu nih Pak menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian saya pengen belajar lebih lagi untuk mengenal karakter siswa. Jadi memang bagaimana caranya saya mengakomodir. Mungkin selama ini saya jadi berefleksi sih Pak. Apa barangkali selama ini pembelajaran yang saya lakukan ini belum cukup mengakomodir karakter siswa saya. Jadi sepertinya pembelajaran berdiferensi ini cukup menarik, kemudian memasukkan aspek-aspek KSE juga sepertinya hal yang baik, cuman memang selama ini sekali lagi kendala yang saya alami masih waktu sih, persiapan khususnya untuk mempersiapkan penerapan kedua hal itu. Seperti itu Pak. Berarti itu sudah kelihatannya sudah matang nih Miss, sudah punya rencana aksi seperti itu ya. Tadi itu rencana. Iya, kalau untuk rencana sih sudah ada bayangan, cuman memang sedikit-sedikit mempraktekkan, cuman belum full. Nah, apakah itu sesuai dengan IKM atau tidak? Saya kan masih meraba-raba juga seperti itu, Pak. Ya, baik Miss, itu udah luar biasa. Miss sudah punya planning bagus, sudah punya skala prioritas, sudah punya solusi juga atas hambatan-hambatan. Nah, kemudian ini kan butuh komitmen Miss ya. Kira-kira gimana Miss komitmen Miss untuk melaksanakan aksi tadi? Karena aksinya luar biasa itu. Kelihatannya kalau dikerjakan luar biasa ini. Iya Pak, betul. Untuk komitmen sekali lagi tadi saya sudah berencana, cuman memang banyak yang belum saya kerjakan, terkendala dengan waktu, kemudian beberapa tugas lain. Memang perlu sepertinya komitmen dari diri saya sendiri Pak untuk terus belajar, untuk terus mencoba. Kemudian saya juga harus perlu banyak belajar dari rekan-rekan yang memang sudah paham lebih sudah mempraktekkan IKM ini seperti itu. Jadi memang saya harus komit terhadap rencana saya. Kalau memang saya punya tujuan membuat anak yang aktif ya berarti dari sekarang dan seterusnya sampai dengan sebelum pelaksanaan IKM saya harus banyak mencoba, banyak belajar dari berbagai sumber dan kemudian harus punya target waktu sepertinya Pak ya. Gitu. Baik, itu udah luar biasa Miss, komitmennya udah bagus itu. Kemudian selain murid dan rekan sejawat tadi, ada nggak teman atau yang bisa membantu Miss untuk mencapai tujuan tadi itu dalam praktik KM yang siswa aktif itu? Selain tadi kan rekan udah ada support dari rekan, kemudian murid pastilah. Ada nggak pihak lain yang mensupport Miss Tia ini? Mungkin yang pertama rekan-rekan dari guru serumpun barangkali ya Pak ya, karena saya mengajar bahasa Inggris mungkin juga saya bisa meminta bantuan kepada teman-teman dari rumpun MGMP Bahasa Inggris. Kemudian saya juga bisa belajar referensi dari berbagai di YouTube, kemudian di beberapa hal. Kemudian sih yang saya nantikan itu pelatihan dari pihak LPMP juga yang harapannya itu bisa memantapkan ini loh pemahaman saya selama ini IKM benar atau salah gitu. Jadi saya nunggu jangan-jangan selama ini pemahaman saya kurang pas gitu. Itu sih Pak. Baik Miss Tia, kalau saya lihat sih ini udah matang Miss, ini udah matang, rencana udah bagus, udah support dari kepala sekolah udah ada, tadi rekan saya udah ada, PM udah ada, udah mau uji coba juga, kemudian sudah ada planning jelas terkait rencana aksi ya. Ini saya kira udah luar biasa. Nah, Miss Tia, kemudian setelah nanti kita selesai coaching ini, kira-kira action apa nih akan Miss buat lanjutnya apa nih setelah kita selesai coaching ini kira-kira? Action yang pertama tentu karena tadi tujuan saya ingin membuat siswa aktif, mungkin saya mau mencoba-coba dulu Pak membuat RPP dulu yang sesuai dengan tadi bagaimana saya mulai dari metode pembelajaran mana yang menarik, bagaimana saya menggali karakter siswa, kemudian saya mulai dari memasukkan unsur-unsur KSE. Jadi mungkin memang sepertinya saya harus membuat RPP yang sesuai dulu dengan mengaplikasikan beberapa hal tadi. Kemudian saya
harus mulai mempraktekkan juga beberapa hal tersebut, kemudian mendiskusikannya dengan rekan sejawat seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ini selection ini udah bagus ini. Mas sudah mantap, udah planningnya jelas untuk mencapai siswa yang aktif dalam pembelajaran IKM ya. Jadi sudah matang, saya lihat rencana sudah jelas, kemudian support sudah bagus ya. Saya kira cukup Miss terkait coaching hari ini. Semoga Miss termotivasi ya. Arahnya jelas, kemudian sudah lengkap, semuanya sudah lengkap nih. Mungkin cukup dari saya terkait coaching hari ini. Terima kasih Pak Sunarwan atas bantuannya sudah menjadi coach saya hari ini. Jadi saya yang tadinya nggak kepikiran untuk apa nih, ngapain dulu nih, jangan-jangan ini bener apa enggak ya, saya jadi terinspirasi nih, oh ternyata saya belum lakukan ini, saya ternyata harus begini dulu. Jadi saya mulai menemukan nih langkah-langkah yang harus saya lakukan yang tadinya mungkin belum kepikiran nih di saya. Berkat coaching ini saya jadi kepikiran nih, oh berarti saya belum ini, kurang ini dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Sunarwan. Baik, semua Miss, terima kasih waktunya. Pak Safi, waktu saya kembalikan ke Pak Safi, monggo. Oke, baik Pak Narwan, Miss Tia, ini luar biasa nih diskusinya nih. Keren banget ya, sudah terarah, sudah pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan sudah mencapai tujuan coaching ya. Nah, baik Pak Narwan, mungkin nanti setelah ini ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi nih Pak Narwan, mohon bantuannya. Pak Narwan, yang tadi menurut Pak Narwan nih, indikator pertanyaan berbobot ya untuk mencapai tujuan coaching, kira-kira menurut Pak Narwan seperti apa, sudah tercapai atau belum tuh Pak? Yang saya coaching lihat tadi dari tanggapan si Bu Tia sebagai coaching, tadi beliau sebenarnya sudah planning, sudah jelas banget itu untuk aplikasi ke tadi yang saya tanyakan terkait dengan yang mendukung, supportnya siapa aja, kemudian aksinya apa saja, kemudian hambatan sudah ada solusi ya. Kemudian tadi kita juga ngobrol-ngobrol terkait dengan hambatan-hambatan yang siswa maupun dengan waktu sudah ada solusi juga. Jadi karena tujuannya sudah jelas, kemudian kita coba tanya lagi, ternyata hambatan udah clear semua dan aksinya udah timetable-nya jelas, dilaksanakan di bulan Juli. Jadi itu saya melihat itu yang kekuatan yang saya sampaikan ke beliau sehingga memancing beliau untuk bisa membuat plan-plan yang bagus. Mungkin itu dari yang saya pahami Pak. Nah, baik ya, baik Pak Narwan, terima kasih. Sekedar menyampaikan dan menambahkan barangkali Pak Narwan ya, hasil tadi saya menyimak kegiatan coaching ya, Pak Narwan sebagai coach dan Miss Tia sebagai coaching. Ini tujuannya dari Miss Tia sudah tercapai melalui tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Pak Narwan ya. Kemudian juga Pak Narwan tidak terpancing ya, memberikan saran, masukan ya, fokus kepada pertanyaan berbobot ya saya. Nah, lalu juga sudah presensnya dapat ya, jadi menyimaknya kelihatan banget gitu ya, dari dahinya berkerang-kerut gitu. keren ya, artinya sudah kompetensinya sudah muncul, sudah keren gitu ya. Nah, terus kira-kira Pak Narwan selain dari tadi tuh mengajukan pertanyaan berbobot yang menjadi indikator atau kompetensi spesifik ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak Narwan yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching? Ya ini Pak, ini kan kita modelnya ini kan ini ya daring ya, jadi takutnya mau sambil nyimak-nyimak apa itu pertama kayaknya perlu praktek yang real nih Pak, ketemu langsung tatap muka, jadi langsung natural lah gitu kan, nggak perlu maksanasin. Itu yang pertama, harus belajar lagi praktek secara real. Yang kedua tadi terkait pertanyaan, pengennya sih yang benar-benar menyentuh hati si coach gitu loh, jadi sampai bisa terbuka sehingga rencana-rencananya nanti lebih bagus lagi, jadi langsung membuat aksi nyata lah ya. Itu hal tadi pengen latihan lagi untuk secara real dengan coaching, tetap buka dengan operasi natural. Kedua, mengembangkan lagi terkait membuat pertanyaan yang berbobot, berkualitas sehingga benar-benar bisa menggugah coaching dalam aksi nyata nantinya gitu Pak. Oke, baik Pak. Ini keren lah, sudah luar biasa. Mungkin itu barangkali untuk kegiatan coaching hari ini sudah
Berikan aplaus lah saya mah untuk Pak Narwan dan Miss Tia, luar biasa. Sudah mantep. Saya perlu belajar nih dari Pak Narwan dan Bu dan Miss Tia nih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak.